apa kabar semuanya? Ketemu lagi kita di Ria Farm Bali, ya enggak sih? Apa kabar semuanya para peternak babi? Kabar baik kan ya? Kali ini saya mau membahas tentang komposisi pakan gitu. Jadi di video sebelumnya saya udah pernah bahas sih sebenarnya ya tentang komposisi pakan saat di awal-awal saya buat YouTube. Tapi udah nggak saya publikasi lagi karena udah update gitu, jadi udah nggak ada beberapa hal yang berubah gitu. Jadi untuk apa ya, komposisi basicnya sih masih sama, cuman kali ini saya mau membahas ada 2 pilihan buat kalian. Nanti kalian bisa sesuaikan aja dengan apa ya, kebutuhan masing-masing. Kalian butuhnya atau perlunya daging babi yang seperti apa, karena kan apa ya, setelah saya ikutin perkembangannya, ternyata di setiap daerah itu kan beda-beda ya kebutuhan daging babinya. Ada yang butuh lemak tebal, yang suka lemak gitu bahasanya. Ada juga yang maunya lemaknya tipis gitu. Jadi kita sesuaikan juga dengan komposisi pakannya. Nah, basically sih masih sama, basicnya masih sama ya kan. Kita pakai jagung, kita pakai dedak, kita pakai konsentrat juga, dan tentunya premix ya dong. Jangan lupa pakai premixnya. Di sini juga kita akan membahas khusus. Nah, untuk komposisi di video saya kali ini supaya nggak campur-campur ya kan. Ini khusus untuk komposisi pakan penggemukan gitu, penggemukan atau grower, untuk babi penggemukan ya kan. Yang pertama itu tetap untuk di kandang saya standarnya saya pakainya tepung jagung. Tepung jagung, bukan dedak jagung ya, bukan ampok. Jadi itu berbeda. Jadi memang tepung jagungnya memang jagung buliran yang digiling jadi tepung gitu. Dan yang kedua saya pakainya dedak. Dedak itu berbeda dengan poral ya kan. Dan yang ketiga tentunya saya pakai konsentrat. Nah, untuk para peternak biasanya yang masih baru, ini masih banyak banget yang bingung bedanya antara pakan komplit atau pakan pelet dan juga konsentrat. Nah, jadi kalau konsentrat itu pada umumnya pasti bentuknya itu seperti tepung. Nanti saya akan show gambar-gambarnya ya. Dan juga ada premix. Nah, kalau yang belum tahu premix bisa coba dibuka di link video saya yang khusus membahas tentang premix. Di situ juga kita bahas premix itu apa sih kan gitu. Premix itu ya sederhananya bahan pakan tambahan untuk memaksimalkan, atau misalkan untuk memaksimalkan proses pencernaan, atau juga bisa menambah mineral atau nutrisi-nutrisi yang memang dirasa kurang pada ternak babi gitu. Jadi oke, langsung aja. Untuk komposisi saya di kandang itu saya pakai 50% tepung jagung ya kan, tepung jagung yang seperti ini, gambarnya tepung jagung seperti ini yang saya pakai di kandang. Terus yang kedua itu ada dedak. Nah, dedaknya itu kalau di kandang saya standarnya 20%. Dan terakhir itu ada konsentrat. Konsentratnya itu 30%. Dan juga yang terakhir ada premix. Nah, tentunya yang kita gunakan di sini adalah premix penggemukan ya kan. Jadi kalau untuk penggemukan kita pakainya premix penggemukan. Nah, jadi takaran premix ini macam-macam, tergantung berapa banyak bahan yang kita gunakan di campuran premix. Jadi nggak mesti harus 1 kilo premix untuk 100 kilo pakan atau 1 ton pakan, enggak. Jadi tergantung bahan-bahan atau material yang kita pakai juga gitu. Jadi kita mengikuti aturan pakai. Jadi misalnya salah satu material yaitu toxin binder, itu komposisinya misalnya 500 gram per ton pakan atau 1 kilogram per ton pakan. Nah, itu kita harus bagi. Jadi premix ini kita tetap sesuaikan
sesuai bahan-bahannya dan menurut takarannya masing-masing gitu. Jadi supaya nggak salah paham nanti, premixnya 1 kilo nggak. Jadi ukuran premix itu nggak mesti 1 kilo untuk 1 ton pakan. Jadi bisa 500 gram per 1 ton pakan, atau juga misalnya cuman bisa jadi 600 gram per ton pakan, sesuai standarnya masing-masing gitu. Dan juga takarannya bisa berubah-berubah. Jadi yang tahu hanya siapa yang membuat premix itu gitu. Kalau yang Ria Farm ya tentunya saya udah tahu ya pastinya berapa takarannya karena saya yang buat. Nah, dan untuk takaran persentase ini yang 50% dedak jagung, terus 30% konsentrat dan 20% dedak, dan premix ini yang untuk tipis lemak gitu. Jadi lemaknya nggak terlalu banyak gitu. Jadi disesuaikan masing-masing. Nah, untuk kalian yang mau membuat istilahnya, saya perlu lemak Kak, saya butuh yang ada lemaknya. Misalkan kalau nggak salah daerah Manado ya, senang yang lemaknya agak tebal ya kan. Jadi karena beda-beda kebutuhannya gitu. Nah, kalau untuk kalian yang butuh lemaknya agak tebal, itu bisa juga pakai takaran jagungnya, misalkan berapa ya, konsentratnya itu tetap 30%, dan setelah itu dedaknya itu kalian bisa pakai 50-50 sama seperti jagung gitu. Nah, jadi kalau kalian mau lemaknya yang agak sedikit banyak ya kan, agak sedikit tebal, kalian bisa pakai konsentrat 30%, terus kalian bisa pakai dedaknya itu 35% ya kan, dan juga jagungnya 35%. Jadi totalnya itu 100%. Dan juga tentunya tetap premix itu kita pakai gitu. Nah, jadi kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau itu lemaknya tipis, itu kalian bisa pakai tepung jagungnya 50% gitu. Nah, oke. Jadi kalian punya dua option, dua pilihan. Mau pakai takaran komposisi yang mana, ya kan? Jadi itu tadi pilihannya option 1, option 2. Nah, untuk alasan kenapa sih kita pakai tepung jagung, kita pakai dedak, kita pakai konsentrat dan premix, itu biasanya standar untuk kandang-kandang besar, pasti utamanya jagung. Karena satu, jagung itu yang memang membuat bobot badan babi itu menjadi berat, dan juga membuat warna dari daging babi itu merah gitu loh, jadi bagus. Dan dedak itu juga untuk seratnya, kita tetap butuh serat walaupun 20% atau sekian. Nah, dan konsentrat itu nggak kalah penting, karena ini juga berperan penting dalam hal protein dan juga tambah-tambahan yang lain. Itu kalau kita hitung-hitungan efisiensi itu tentunya ya lebih efisien kalau kita pakai bahan-bahan ini. Yang pertama, walaupun terlihat itu lebih mahal biaya pakannya segala macam, tapi dari segi efisiensi pakan itu kita lebih efisien dibandingkan memakai bahan-bahan murah, karena efeknya nanti ke masa panen yang lebih cepat ya kan. Masa panennya kita bisa lebih cepat, bobot badannya itu bisa lebih berat gitu. Dan kenapa kita harus pakai premix? Nah, kembali lagi ke video saya berikutnya. Premix itu nggak hanya untuk menambahkan beberapa nutrisi yang memang dirasa kurang, untuk menambahkan nutrisi pada babi penggemukan ya kan, tapi juga untuk efisiensi pakan juga. Karena di dalam premix, terutama premix yang saya gunakan, itu juga ada enzim pencernaan yang fungsinya utamanya adalah memaksimalkan penyerapan nutrisi-nutrisi makanan yang memang ada di pakan ternak babi gitu. Jadi nutrisinya terserap secara maksimal. Nah, karena nutrisi yang ada di dalam pakan terserap secara maksimal oleh tubuh si babi ini, maka otomatis pertumbuhannya semakin cepat, ya enggak sih? Kalau pertumbuhannya semakin cepat, otomatis efeknya kemana? Ya, efeknya pastinya masa panen yang lebih cepat gitu. Dan
enzim itu bisa juga efisiensi pakan. Misalkan yang tadinya dia bisa menghabiskan 1,5 sampai 2 kilo, ini bisa sampai cuma 1,2 kilo aja. Itu babinya udah kenyang gitu, karena nutrisi yang memang ada di dalam pakan ternak itu terserap maksimal gitu, jadi nggak banyak terbuang gitu. Nah, dan juga perlu saya jelaskan lagi karena kemarin banyak yang masih tanya gitu kan, boleh nggak premix penggemukan digunakan untuk induk atau induk bunting atau induk nyusu, ya kan? Nah, kalau di kandang saya pribadi saya nggak mau kalau premix penggemukan jadi satu untuk misalkan all in one gitu ya. Ini premix penggemukan kita pakai untuk premix induk juga, untuk premix nyusu juga. Nah, kalau premix penggemukan digunakan untuk premix nyusu, mungkin masih bisa, tapi saya tetap nggak mau karena peruntukannya beda. Pada premix penggemukan, kita yang memang menggunakan seperti vitamin-vitamin yang benar-benar komplit dan juga asam amino yang sifatnya lebih memicu pada pertumbuhan, memaksimalkan pertumbuhan pada babi, karena ini memang sifatnya daging potong gitu, ya kan. Nah, sedangkan jika kita gunakan yang namanya premix penggemukan di premix induk, calon induk ataupun babi bunting, nah itu akan berakibat nanti kurang baik gitu loh. Yang pertama bisa jadi karena ini terlalu banyak zat-zat yang sifatnya memicu pertumbuhan, bisa jadi nanti sistem reproduksinya itu sedikit terganggu, susah birahi atau segala macam, itu bisa jadi karena kita nggak tahu efek-efek dari asam amino apa segala macam itu banyak gitu loh. Jadi yang memang dia difokuskan untuk di penggemukan. Nah, selain itu kalau kita pakai premix penggemukan pada induk bunting ya kan atau induk hamil, itu efeknya anaknya juga nanti bisa terlalu besar-besar yang mengakibatkan susah pada saat proses lahiran, susah keluar gitu loh, susah lahiran. Nah, karena itu anaknya itu terlalu besar-besar, terlalu bukan gemuk-gemuk ya. Jadi sama seperti halnya manusia, kalau bayinya terlalu besar akhirnya harus operasi sesar gitu. Jadi sama halnya dengan babi. Jadi kita memang benar-benar kalau untuk premix di indukan itu benar-benar harus menjaga balansnya supaya anaknya tetap sehat, induknya tetap dapat nutrisi, tapi juga anak babinya ini nggak sampai terlalu besar-besar pada saat masih di dalam perut gitu. Nah, kalau induk nyusu, nah itu kita fokus pada lakta, pada pemenuhan juga nutrisi-nutrisi yang memang dibutuhkan oleh si induk menyusui gitu. Jadi memang beda porsinya gitu loh, memang beda tempat. Sama halnya seperti susu yang diproduksi untuk untuk ibu hamil atau calon ibu hamil, setelah itu ibu hamil dan juga ibu menyusui, ya itu komposisinya pasti berbeda ya. Yang satu itu calon ibu hamil, tentunya itu lebih cenderung untuk menyuburkan kandungan ya kan, supaya tidak terjadi gangguan hormon atau misalkan supaya kandungannya itu lebih bagus, subur, alat reproduksinya bagus gitu. Dan saat hamil ya kan, itu pasti yang memang untuk pertumbuhan janin ya kan yang bagus, menjaga kesehatan daya tahan tubuh ibu gitu. Nah, untuk laktasi yang tentunya pasti fokusnya ke menyusui gitu. Jadi jangan dicampur, kalau saran saya seperti itu. Jadi gak bagus kalau premix istilah all in one semuanya, no, kalau saya nggak mau, karena saya sudah tahu apa efeknya selama masa kebuntingan, akan terjadi beberapa masalah di situ gitu. Oke. Jadi cukup ya video kita kali ini yang untuk komposisi pakan, ya enggak sih? Jadi kalian punya dua option, mau pakai pakan yang mana? Itu bisa-bisa aja, sah-sah saja gitu. Jadi kalau saya di sini standarnya memang pakai option yang satu, tapi kalau kalian mau pakai option 2 itu nggak masalah, karena kalian memang kebutuhannya itu. Jadi si peternak, harapan kita itu bisa
apa ya, membuat pakan babinya sendiri, ya kan, itu sesuai dengan kebutuhan pasarnya di sana gitu. Kalau memang pasarnya memang memerlukan lemak, kenapa harus membuat babi yang lemaknya tipis gitu. Dan juga tentunya pakannya lebih murah ya, karena dedaknya kan persentasenya lebih naik gitu. Jadi kunci kalian bisa coba, bisa trial juga di situ. Nah, kalau untuk bilang oh ya biar irit segala macam, nah kalau memang kita mau dibisniskan, ya kan, sekarang kembali lagi ke pilihannya ke masing-masing peternak. Mau beternak tradisional yang memang istilahnya hanya untuk hobi aja, sekedar hobi, itu ya it's okay. Tapi kalau tujuannya beternak ini adalah untuk usaha atau yang memang ingin dibisniskan, ya tentunya kita harus menghitung efisiensi. Berapa lama kita harus panen, berapa jangka waktu panennya, pakannya seperti apa, ya tentunya pasti ada hitung-hitungannya, ya enggak? Nah, ya, dan tentunya ini disesuaikan aja gitu loh dengan kebutuhan kalian, mau yang seperti apa, disesuaikan dengan kemampuan, ya kan, kemampuan kalian gitu. Jadi oke, itu aja ya video kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mungkin video berikutnya kita nyusul ya untuk komposisi pakan induk bunting, ya kan, induk hamil dan juga induk nyusu gitu. Oke? And jangan lupa di subscribe buat kalian yang subscribe baru, ya tentunya kalian subscribe dulu, jadi supaya nanti nggak ketinggalan setiap kali ada video baru. Dan juga kalian boleh lihat di video-video kita yang sebelumnya, ya kan, apa itu banyak sih ya, kita udah bahas di video sebelumnya, dan biasanya selalu pertanyaannya diulang-ulang, tapi belum lihat videonya. Jadi dilihat-lihat dulu videonya sebelumnya, dan kapan-kapan nanti kalau kita memang sudah ada waktu luangnya, kita ini ya, bikin video khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari komentar yang memang belum pernah dibahas tentunya, ya kan? Oke. Thank you banget sebelumnya, terima kasih banget sebelumnya udah subscribe channelnya Ria Farm, udah selalu mau tonton videonya Ria Farm. Salam sukses semuanya buat kalian peternak babi, and sampai jumpa di video saya berikutnya ya. Bye-bye.